Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah sudah selesai menunaikan salat fardu subuh berjamaah ya. Mudah-mudahan Allah menilai amal ibadat kita. Kalau tidak dinilai susah tuh ya. Mudah-mudahan Allah menilai selalu amal ibadat kita. Untuk mengawali renungan pagi ini, kita semak satu ayat yang dibaca Imam tadi, ayat 254 Surat Al-Baqarah halaman 42, ayat sebelum ayat kursi. Ayat kursi 255, ini mau disemak sekejap, ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ayat ini banyak mesejnya. Pertama, menyuruh berinfak. Kedua, mengingatkan kita tentang hari kiamat. Ya allazina amanu anfiqu. Orang beriman berinfaklah. Duitnya jangan simpan saja, keluarkanlah. Mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang diberikan Allah. Kalau zakatnya keluarkan. Lebih dari zakat sedekah lagi, wakaf lagi dan lain sebagainya ya. Min qabli an ya'tiya yaum, berinfaklah sebelum datang hari kiamat. Bila datang hari kiamat, la bay'un fihi wala khullah. Di sana ndak ada gunanya duit lagi. Ndak ada gunanya, ndak berguna lagi persahabatan, kasih sayang di dunia. Suami kasih sayang dengan istrinya di dunia ini saja. Di sana nanti nafsi. Anak ndak diurus oleh ayahnya lagi. Sana nafsi. Nah, tengok ayat sambungannya, tengok dalam surah Abbas. Tengok dalam surah Abbas wa tawalla juz 30, macam mana keadaan ayah, ibu, anak, saudara. Subhanallah. Halaman 585, apa katanya di sana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang itu tidak peduli saudaranya, melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi, ibunya pun tidak dipedulikannya. Wa abi, ayahnya juga. Suami, istri, ayah, ibu di dunia ini. Nanti di sana tidak ada lagi. Wa sahibatihi, istrinya pun di dunia ini saja. Maka ajalah istri itu ke jannah. Wa bani, anaknya, cucu, cicit, menantu di sini saja. Di sana nanti la bay'un fihi wala khullah. Tidak berguna harta, tidak berguna kasih sayang di dunia, tidak berguna. Di sini saja. Nah,
Sini saja. Maka kita diperingatkan oleh Ali bin Abi Thalib di sini. Nah, kita terus kepada kertas ini ya. Ali bin Abi Thalib memperingatkan ini termasuk renungan yang patut difikirkan sebelum meninggalkan 2021. Sebelum tahun 2021 tutup tirai, sama-samalah fikirkan ini nak melangkah ke tahun 2022 nanti. Apa persiapan? Apa langkah yang mau diambil dalam tahun 2022? Apa kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ataupun Khalifah Ali juga memperingatkan, ala inna dunya qad irtahalat mudbirah wal akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minha banun fakunu min abna'id dunya wa la takunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Ad-dunya inna dunya qad irtahalat mudbirah. Ingatlah dunia ini semakin pergi membelakang. Sekarang di penghujung 2021. Nanti beberapa hari ke depan Januari 2022. Habis 2021. Dunia semakin pergi membelakang, malah akhirat semakin tiba mendekat. Akhirat semakin didekati, pintu kubur semakin dekat, saat kematian semakin dekat. Sekarang kematian banyak sebabnya, banyak puncanya. Ada punca wabak, mudah-mudahan Allah melindungi kita ya. Ada yang tak kena wabak, ada yang kena wabak, na'udzubillah. Subhanallah. Akhirat semakin tiba mendekat. Masing-masing keduanya ada warga katanya. Kata Imam Ali, dunia ini ada warga, akhirat itu ada warganya juga. Warga dunia ada, warga akhirat ada. Janganlah menjadi warga dunia, jadilah warga akhirat. Jadilah warga akhirat. Warga akhirat rajin ke masjid. Tengok ayat dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah menyanjung warga akhirat rajin ke masjid. Warga dunia tidak nampak jalan ke masjid, susah nak ke masjid. Tengok halaman 189. Warga akhirat hatinya terpaut di masjid. Karena bila orang itu datang ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah. Orang yang peka terhadap azan, hidup matinya akan diurus Allah. Ada hadis lain mengatakan, bahkan kita semua tahu orang yang hatinya terpaut di masjid, di akhirat nanti jadi pilihan Allah, yang bernaung di bawah naungan Allah, yang diselamatkan oleh Allah. Kuburnya akan jadi taman surga, kematiannya akan senang. Kan dulu udah sering disebut, kemarin pun disebut juga ya, ada sahabat dulu 15 tahun gak kerja di Brunei, balik ke negerinya sudah habis kontrak, dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Karena masa di sini dia tidak pernah miss sembahyang berjamaah. Wajar kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku hamba pilihanmu yang hatinya terpaut ke masjid. Di hari saya meninggal saya masih ke masjid ya Allah. Doa macam itu. Ya Allah jadikanlah aku ini hamba yang terpaut hatinya ke rumahmu ya Allah, yang peka terhadap azan. Di hari saya meninggal saya masih datang ke rumahmu ya Allah. Kalau boleh saya mau meninggal di rumahmu ya Allah. Walaupun meninggal di rumah, kalau dia berdoa di hari saya meninggal saya masih datang ke rumahmu, artinya dia sehat Pak. Bukan tidak masuk ripas, tidak masuk JPMC. Doa macam itu. Tidak apa ya, ya Allah jauhkan kami dari segala penyakit. Itu ya juga lah. Tapi yang paling penting timing kematian itu. Subhanallah. Apa kata surah At-Taubah ini ayat 18? Ayat ini patut melekat di hati orang yang datang ke masjid. Ayat ini ayat menyanjung orang yang datang ke masjid. Ayat-ayat masjid dalam Quran patut dipelajari biar cintanya bertambah.
Bagi yang buka Quran boleh baca sama-sama ya. Halaman 189 ayat 18. Termasuk dalam teks doa selepas Jumat. Minta sama imam, nanti saya nak gambar ya. Teks doa selepas Jumat yang dibaca oleh imam selepas sembahyang Jumat. Sejak kita dibenarkan semula ke masjid, teks ditukar oleh jabatan masjid. Cantik sekali doanya. Patutnya itu dipelajari itu. Teks doa sesudah salat Jumat itu penting sekali. Ayat ini dimasukkan dalam teks. Artinya setiap Jumat akan dibaca ayat ini. Jadi dengarlah, fahami. Kalau faham ayat ini, selamat hidup. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Patutnya imam sekali-sekala karena baca dalam solat nih ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Bila berjumpa ayat macam ni, support dengan doa. Rasulullah baca Quran, sahabat baca Quran, di penghujung ayat support dengan doa. Berdoa. Bila dicakap ulaika fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Yang rajin datang ke rumah Allah itu, yang ringan langkahnya ke masjid, ini Allah menyanjungnya. Man aman, itulah yang mukmin. Yang susah ke masjid itu imannya bermasalah. Kalau iman ada, hatinya akan tergantung, terpaut, terpikat dan terikat dengan masjid. Man amana billah, satu, itulah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Ini yaumil akhir. Berarti warga akhirat itu warga masjid. Kalau dikaitkan dengan kata-kata Imam Ali, warga akhirat itu warga masjid. Man amana billah, yang beriman kepada Allah. Ini sifat-sifat ahlul masjid nih. Sifat-sifat ahlul masjid, Allah menyanjung ahlul masjid. Pertama, itulah yang beriman kepada Allah. Allah melagau, Allah memanggil, tidak didengar, susah tuh. Kalau manusia memanggil, ketua jabatan memanggil, SUT memanggil, menteri memanggil, orang atas memanggil, tidak berani, tidak datang. Ini Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dengar. Jadi katanya yang datang ke masjid itu, itulah yang beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, wal yaumil akhir, yang mengimani hari kemudian. Kalau teringat nak mati, teringat alam kubur, teringat pada mahsyar, dia akan ke masjid. Karena ahlul masjid itu akan dijaga Allah. Tidak mungkin ya orang itu datang ke rumah Allah lalu matinya dibiarkan, tidak mungkin. Orang itu rajin datang ke masjid lalu alam kuburnya gelap, sempit, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu yang kita baca, subhanallah, subhanallah. Tidak mungkin lah ya. Itu makna subhanallah itu, tidak mungkin lah ya, tidak mungkin lah ya Allah. Aku sudah duduk di rumahmu ya Allah. Tentu engkau akan mengurus aku. Aku datang ke rumahmu ini dengan pengurusanmu ya Allah. Orang itu kalau diurus Allah, mau ke masjid. Kadang-kadang orang yang tak ke masjid itu sebenarnya tidak tahu dia sebenarnya. Kalau dia tahu dia tidak ke masjid,
itu berarti ilmunya bermasalah. Orang tak tahu dia tak ke masjid, itu bermasalah juga. Kenapa dia tak tahu? Bukankah dia Islam? Bukankah mak bapaknya Islam? Bukankah negara-negara Islam yang menerapkan syariah? Kenapa dia tak tahu? Simaklah teks doa selepas solat Jumat, cantik sekali. Apa dalam teks itu? Ya Allah, semoga kami ini menjadi orang yang muhtadin, katanya di sana. Semoga kami ini menjadi orang yang beroleh petunjuk, muhtadin. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu kita meminta supaya kita tergolong muhtadin. Ihdina itu kata kerja, verb. Kata kerja yang meminta ihdina. Itu juga yang diminta dalam Allahumma hdina fiman hadi. Itu juga sebenarnya. Tapi kadang tidak faham. Itu juga yang diminta waktu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. 8 benda yang diminta. Tapi 88 tidak ada masuk di hati. Itu masalah lagi. Sepatutnya bacaan sholat itu setiap patah perkataan difahami, karena kita bercakap dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Kenapa tidak difahami? Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menjadi jalan, menempuh jalan yang betul. Jadikanlah kami ini golongan muhtadin yang ada di sini. Itu yang diminta dalam khutbah Jumat. Simaklah, simak baik-baik. Cantik khutbah itu. Jadi bila orang itu sudah faham, dia mengaminkan doa yang dia faham, mudah-mudahan Allah akan kasih dia. Tapi kalau dia amin tapi dia tidak faham, yang membaca doa karena faham, yang mengaminkan karena faham, orang itu akan dilayan Allah ikut kefahaman masing-masing. Subhanallah. Oke? Jadi sifat ahlul masjid pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada hari kemudian wal yaumil akhir, yang ketiga wa aqamas salah, menegakkan salat di masjid. Salat cara Rasul di masjid, salat cara sahabat di masjid. Rasul tak pernah tinggal sembahyang berjamaah sampai meninggal dunia. Dalam perang pun salat berjamaah, salat khauf namanya. Berganti-ganti rukuk, yang depan rukuk, yang belakang berdiri. Kalau sama-sama rukuk, sama-sama sujud, nanti datang musuh menyerang macam mana? Bedar, Pak. Salatul khauf namanya. Dalam perang pun sembahyang berjamaah. Subhanallah. Saat itu ada seorang pensyarah ternama lah di Brunei ya. Dah COVID katanya, tapi masjid lengang juga katanya. Ngeluh dia, Pak. Kasihan dia, Pak. Patutnya COVID ini mengajar kita nih supaya dekat kepada Allah katanya. Ini dah COVID, tapi alhamdulillah disolehin nampaknya ada meningkat. Tadi malam amba sholat di bandar, alhamdulillah macam meningkat usulnya, Pak. 2 kali ganda. Sembahyang Isya, subuh enggak tahu lah, subuh di sini kan. Tengok di sini ya. Wa aqamas shalah, menegakkan sholat itu di masjid. Sholat cara Rasul di masjid, bukan tak boleh di rumah, tapi sholat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Rasulullah tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Itu maka buat penekanan di sini. Bini-bini macam mana? Tengok dengar ceramah yang mulia Al-Fadhil Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah. Muslimat pun karena ke masjid katanya. Apa alasannya katanya? Hadis Rasulullah mengatakan seafdal saf lelaki yang di depan, seafdal saf perempuan yang di belakang. Berarti perempuan ke masjid katanya. Itu alasan dia. Dengarlah nanti, tengok di YouTube. Alasan mengatakan muslimat karena ke masjid. Seafdal saf lelaki yang paling depan.
Itu kalau softnya banyak. Kalau softnya satu, ndak boleh dibuat perbandingan. Seafdal soft perempuan yang di belakang. Itu kalau sholat di satu tempat yang sama, macam di sini, perempuan yang afdalnya di belakang lah. Ini sudah ada tempat perempuan di atas, ndaklah yang di belakang, yang afdalnya di depan lah dia, sebab dia dah terasing. Tapi kata Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad Hafizahullah, inilah dalil antara lain menyatakan pentingnya istri ke masjid. Subhanallah. Ada cerita ya pengantin baru masih bulan-bulan pertama, masih bulan madu, istri ini tidak dibenarkannya suami sembahyang di rumah. Hebatnya istri ini, abang mesti di masjid. Hebat. Subhanallah. Satu pagi itu terlambat suaminya ke masjid. Biasalah pengantin baru kan. Sampai di masjid, ternyata grup pertama yang sholat berjamaah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada lagi menyusul grup kedua, kumpulan kedua. Dia sembahyang dengan kumpulan kedua. Lepas dia sembahyang, dia diaga imam yang sholat grup pertama tadi mendatangi orang nih. Minta maaf lah, kamu ini Fulan bin Fulan, suami Fulanah. Disebutnya nama istrinya. Iya katanya. Kenapa imam tahu nama istri saya? Kami baru kawin jauhnya. Aneh juga ini katanya. Begini uang katanya. Saya bermimpi nampak orang yang sholat berjemaah grup pertama itu ahlul jannah. Kata imam, ahlul jannah. Jadi di antara ahlul jannah yang ramai itu ada seorang muslimah. Saya tanya sama jemaah, muslimah yang seorang ini siapa? Ya tah, dia orang cakap istrimu. Waduh, benarlah itu katanya. Patutlah istriku ini ahlul jannah. Tidak dibenarkannya aku sholat di rumah. Dia pun kan belusir, kan terabang balik ke rumah, Pak. Nak bagi tahu istrinya. Happy. Sampai di rumah istrinya masih sholat, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dalam sujud. Betul lah cakap imam itu katanya. Subhanallah, subhanallah. Jadi cukup gitu dulu ya. Besok kita sambung ya. Tak usah banyak-banyak karena paling 15 menit 20 menit saja ya. Kecuali kalau ada besok hari Jumat ya. Kecuali kalau kosong boleh tambah sedikit. Insyaallah lah ya. Jadi ayat ini belum habis lagi nih. Ayat 18 surah Taubah. Ayat 18 ini patut dibuat cantik-cantik, digantungkan di dinding rumah, ajar sama anak-anak. Tengok ayat ini nak. Ayat ini menyanjung orang ahlul masjid. Allah menyanjung hambanya yang datang ke masjid. Jangan tak ke masjid nak. Kalau ayah meninggal nanti kau ke masjid jugalah supaya ayah dapat pahala. Ayah yang tidak mendidik anaknya ke masjid time dia hidup, lalu dia meninggal, anak tak ke masjid, jangan-jangan anak tu hari-hari mengirim dosa. Dah letih beranak, dah letih membesarkan anak, mendidik anak, hari-hari ngirim dosa. Kenapa? Silap bapaknya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Ada doa ya, ya Allah jadikan kami ini pencinta masjid, anak cucu dan hingga ke ujung usia. Allah maj'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banin wa hafadah. Doanya, ya Allah jadikan kami ini pencinta masjid sampai ke ujung usia hingga ke anak cucu. Allah maj'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banin wa hafadah. Allah maj'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allah maj'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat
banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Dekat dan lekatkanlah hati kami ya Allah, hingga ke anak cucu, hingga ke penghujung usia ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin wan nasa ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir. Ya latifu ya khabir, ya latifu ya khabir, ya latifu ya khabir, ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Ya mujib as-sa'ilin waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa liman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir warham al-mu'allimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al-mu'allimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al-mu'allimin wal muta'allimin wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.